Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 230, Peningkatan yang Mengerikan, Puncak Alam Yin Void. Di tanah leluhur, Jinling dan Musan berdiri bersama. 2 bulan telah berlalu. Mari kita pergi dan melihat bagaimana keadaan orang itu, kata Jinling. Aku yakin dia sudah mencapai alam Void Yin yang mendalam. Musan tertawa. Mungkin, tapi mungkin juga tidak. Jinling tersenyum. Duo itu berjalan berdampingan menuju Purple Crystal Lake dan tiba tidak lama kemudian. Tetapi ketika mereka benar-benar melihat apa yang terjadi di danau, keduanya sangat terkejut. Apa ini? Jinling membelalakkan matanya, menatap ke arah danau. Danau tak berujung di depan mata mereka masih seluas sebelumnya. Namun, Jinling dapat melihat sekilas bahwa airnya telah turun lebih dari 1 meter. Dulu saat Jian Nantian berkultivasi di sini selama 2 bulan, tidak ada perubahan berarti pada danau. Tapi sekarang, 1 meter. Berapa banyak cairan spiritual kristal ungu yang hilang sehingga danau seluas itu turun hingga 1 meter? Baru 2 bulan, bagaimana mungkin dia bisa menyerap begitu banyak cairan spiritual kristal ungu? Jinling terkejut. Ini tidak mungkin, bagaimana perbedaan sebesar ini bisa terjadi? Musan juga terkejut. Bahkan jika 10 ahli Yin Void mencoba menyerap jumlah yang sama dalam durasi yang sama, itu tetap merupakan hal yang mustahil. Kekuatan orang ini, Jinling cepat-cepat berbalik ke arah Jian Wushuang yang berada di tengah danau. Pada saat ini, Jian Wushuang telah berhenti menyerap cairan tersebut. Kedua matanya terbuka dan memancarkan cahaya yang berkilauan. Ada aura yang menyesakkan keluar dari tubuhnya. Gemuruh aura ini berubah menjadi gelombang liar yang mengamuk di seluruh danau kristal ungu. Setelah merasakan auranya dari pelepasan kekuatan spiritual, baik Jinling maupun Musan tampaknya menjadi kosong. Puncak alam kekosongan Yin. Dia benar-benar telah mencapai puncak alam kekosongan Yin. Hanya dalam waktu 2 bulan, dia berhasil mencapai alam inti emas luar biasa, menembus 4 alam, dan sekarang benar-benar mencapai puncak alam kekosongan Yin. Bagaimana ini mungkin? Petik 2. Duo ini mungkin telah melihat dan mendengar banyak hal hebat, tetapi mereka tercengang. Memang, naiknya Jian Wushuang ke tampuk kekuasaan secara gila-gilaan sungguh membingungkan. Tidak mungkin bagi orang normal manapun untuk melakukan hal yang sama, bahkan jika mereka berkultivasi di danau itu sendiri. Akan tetapi, keduanya tidak menyadari bahwa kultivasi Jian Wushuang adalah keterampilan penciptaan surgawi. Ini adalah metode penanaman yang melawan tatanan alam yang tidak ada duanya. Aduh! Jian Wushuang muncul kembali di atas air dan muncul di depan keduanya. Ia mengangkat bahunya, yang ketika ia menggunakan kekuatan, menyebabkan semua tulang di tubuhnya patah satu demi satu. Ia kemudian memegang kedua tangannya erat-erat, memungkinkan kekuatan yang dahsyat terkumpul di tangannya. Puncak alam kekosongan Yin. Mata Jian Wushuang memancarkan sinar terang yang kuat. Sayang sekali, jika Anda memberi saya waktu setengah bulan lagi, saya akan yakin dapat memanfaatkan kekuatan spiritual yang cukup untuk menerobos dan mencapai alam kekosongan Yang. Mungkin dia sendiri yang mengucapkan kata-kata itu, tetapi dia tidak merasa itu disayangkan sama sekali. Bagaimanapun, kekuatannya telah meningkat pesat dalam 2 bulan terakhir. Jika dia mencapai alam yang void, itu akan sangat mengagumkan. Saat ini, aku sudah berada di puncak alam kekosongan Yin. Bahkan, di puncaknya. Kekuatan spiritualku jelas telah meningkat jauh lebih banyak dibandingkan saat berada di alam inti emas luar biasa. Aku harus bersyukur. Jian Wushuang tertawa. Terlebih lagi, kultivasinya adalah keterampilan penciptaan surgawi. Setiap langkah bertentangan dengan tatanan alam, tetapi unik dengan sendirinya. Seorang prajurit biasa akan mencapai alam kekosongan Yin Yang, sementara keterampilan penciptaan surgawi akan menyebabkan Yin dan Yang hancur. Tentu saja, hasilnya pasti berbeda. Namun, perbedaan ini tidak dapat ditelusuri lebih lanjut di tanah leluhur. Dia hanya dapat melakukannya setelah pergi. Sobat, aku sangat penasaran. Apa rahasiamu? Jika itu bukan rahasia besar, mustahil bagimu untuk menyerap begitu banyak cairan spiritual kristal ungu dalam waktu sesingkat itu. Kekuatan spiritualmu juga tidak akan meningkat pesat. Jinling menatap mata Jian Wushuang. Tatapan Jian Wushuang tidak goyah. Memang ada rahasia besarnya, yaitu keterampilan penciptaan surgawi. Tetapi rahasia ini akan tetap menjadi rahasia dalam keadaan apapun. Lupakan saja, setiap orang punya rahasia masing-masing. Aku terlalu malas untuk menyelidikinya lebih dalam, kata Jinling santai dan menambahkan, kesempatan ketiga sudah diberikan kepadamu. Sekarang, kamu bisa meninggalkan tanah leluhur. Pergi sekarang. Jian Wushuang menyentuh hidungnya dan bertanya, tidak bisakah aku menerima ujian kedua setelah semua ini? Ujian kedua. Jinling menyeringai. Sobat, aku tidak meremehkanmu.
Meskipun kekuatan spiritualmu mungkin telah meningkat pesat dalam 2 bulan ini, kamu masih belum memenuhi syarat untuk mengikuti ujian. Ujian kedua di tanah leluhur ditujukan kepada para ahli transendensi ilahi. Lebih jauh, ujian pertama dan kedua sangat berbeda. Ujian pertama jauh lebih santai. Oleh karena itu, meskipun Anda hanya mencapai alam inti emas luar biasa, Anda akan memiliki peluang yang sama untuk melewatinya selama Anda dapat melawan tatanan alam. Tetapi tidak mungkin kamu akan lulus ujian tanpa transendensi ilahi. Benarkah seperti ini? Jian Wushuang mengerutkan kening. Awalnya dia mengira bahwa dia bisa dianggap memenuhi syarat untuk mengikuti ujian kedua, terutama setelah peningkatannya. Namun, sepertinya dia telah meremehkan kesulitan ujian di tanah leluhur ini. Jika ujian kedua membutuhkan ahli transendensi ilahi, lalu bagaimana dengan yang ketiga? Jian Wushuang bertanya karena penasaran. Teman, sebaiknya kau bersiap untuk pergi. Tapi sebelum itu, berikan aku pedang pembunuh 3 kali lipat, kata Jinling. Pedang pembunuh 3 kali. Jian Wushuang mengambil pedang dari punggungnya dan memegangnya di tangannya. Setelah ragu sejenak, dia menyerahkannya kepada Jinling. Jinling menerimanya dan menyentuhnya dengan lembut. Dia menggelengkan kepalanya dan tertawa. Memang, kamu memiliki pedang pembunuh yang tak tertandingi, tetapi kamu tidak tahu bagaimana cara mengeluarkan kekuatannya. Pedang pembunuh yang tak tertandingi. Jian Wushuang tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Jinling. Pedang pembunuh 3 kali ini adalah pedang pembunuh pertama dari Istana Markis Pedang. Pedang ini juga merupakan satu-satunya jaminan untuk memasuki tanah leluhur. Jian Wushuang telah memiliki pedang itu selama berabad-abad tetapi tidak pernah mempertanyakannya. Paling banter, ujung pedangnya lebih tajam dan auranya lebih kaku. Mengenai kekuatannya, dia tidak tahu bahwa pedang 3 pembunuh mempunyai kegunaan lain. Teman, tunggu aku di sini sebentar. Aku akan mengembalikannya kepadamu nanti, kata Jinling. Oke. Jian Wushuang mengangguk. Jinling pergi sambil memegang pedang di tangannya dan Jian Wushuang berdiri di sana, menunggu dalam diam. Tak lama kemudian, Jinling kembali dan melemparkan pedang ke arahnya. Ketika dia memegangnya, Jian Wushuang merasakan ledakan dalam hatinya. Dia menemukan bahwa pedang 3 pembunuh sekarang mengandung lebih banyak permusuhan daripada sebelumnya.